your awaiting podcast Panjul, podcastnya Anak Semanjul is here and ready to accompany you everywhere. For today's episode, bakal ditemenin sama aku, Filza, Dan aku Sakina. Sebenarnya jujur dari Panjul ini aku rada bingung sama emotions aku sendiri. Ya, betul. Aku kayak a bit happy, tapi aku juga nervous. Tapi sebenarnya dari obrolan-obrolan ini kita kayak ada sesuatu yang bikin kita relate dari keadaan kita sehari-hari gitu sih, Kin. Bener banget tuh, kita juga pengen ngobrol film tuh santai-santai aja, jangan kayak serius-serius terus. Tapi dari obrolan santai ini kita juga dapat mengambil hal-hal baik yang dapat kita petik. Ya, jadi buat teman-teman yang lagi dengerin, anggap aja ini kayak kita lagi curhat, lagi cicat bareng, dan mungkin bakal ada waktunya kalian kayak, wah itu relate banget sih sama gue. Kira-kira saat ini podcast Manjul bakal ngadain apa ya? Apa sih sebenarnya? Ada aku nggak tahu sih jujur. Kamu mau tahu, Filza? Mau banget mau tahu banget. Nah, sebenarnya topiknya lagi deket banget nih sama bulan kita. Apa ya? Nah, jadi tiap tahun bulan ini bakal ditunggu-tunggu banget, yaitu bulan Ramadan. Jadi bulan yang penuh berkah dan juga bulan yang biasanya umat muslim selalu tunggu-tunggu ya. Ya, jadi karena Ramadan itu bulan yang sangat spesial, kali ini podcast kita di yang episode kedua bakal didampingi dengan para narasumber yang tentunya sangat spesial juga nih teman-teman. Nah, siapa tuh, Filza? Boleh kita sambut para narasumber. Boleh. Selamat siang, Kak Fahmi. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Pada puasa nggak, Kak? Kasih dong. Saya masih aman, Kak? Hah? Sejauh ini. Puasa. Ini udah belum? Enggak ada ya? Oh, enggak ada makan sama sekali. Nah, teman-teman, kalian penasaran gak sih kakak-kakak di depan kita ini ada siapa aja? Kamu penasaran gak, Filza? Saya penasaran sih, belum kenalan ya. Nah, kita perkenalan sedikit-sedikit ya sebelum kakak-kakaknya ngeperkenalin dirinya sendiri. Jadi, yang di depan saya ini saat ini adalah Kak Abim. Kak Abim adalah Ketua Rohis Angkatan tahun ini, tahun 2026. Lalu, yang di samping depan Filza ada siapa? Ada Kabian. Kabian adalah Wakil Ketua Rohis tahun angkatan tahun lalu. Nah, Biar kita lebih kenal lagi, boleh kakak saling lebih mengintroduce diri sendirinya lagi? benar-benar. Boleh. Oke. Kemana nih? Oh, situ. Serah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku Abim dari kelas 11-7 yang saat ini menjabat sebagai Ketua Rohis untuk masa jabatan kali ini. Nah, terus udah gitu aja. Boleh. Selanjutnya aku perkenalkan nama aku Bian Nadif. Kalian bisa panggil aku Bian atau Nadif, terserah bebas. Jadi aku dari kelas 12-6 ya, tahun ini lulus. Salam kenal ya, Kak. Salam kenal. Nah, kan kita nggak tahu nih, kakaknya dua-duanya dari Rohis. Mbak, aku mau tahu dong Kak, kenapa sih kakaknya milih ekskul Rohis ini? Nah, kenapa tuh, Kak? Kalau dari aku pribadi ya, sebelumnya kalau dari diri pribadi aku dari Rohis ini, sebelum aku kelas 10 tuh emang belum tertarik sama sekali sama Rohis ya. Jadi kayak Rohis ini apa sih, ngapain, karena belum tahu Rohis tuh ada apa aja di sana. Setelah aku di kelas 11 tuh aku mulai kenal sama kakak kelas juga, aku mulai diajak-ajak. Ternyata Rohis tuh nggak cuma ngaji, nggak cuma kajian, ternyata masih banyak kegiatan di dalam Rohis, kayak mulai dari PHP segala macam, kita bangun organisasi, belajar ngatur manajemen waktu segala macam. Jadi kayak suatu hal yang menarik buat aku ikut di organisasi Rohis ini. Nah, terus aku juga melihat kalau misalnya di Rohis ini kayak aku bisa ada ajang buat ngikut lomba, ikut lomba keislaman juga kan. Sebenarnya emang aku juga punya basic sedikit.
terkait keislaman, jadi aku punya wadah tersendiri untuk karena jadi aku ikut di event ikut organisasi Rois ini, jadi itu alasan aku nih. Kalau ini Kalau aku sih mungkin bukan dari perspektif aku dulu, karena dulu sempat diajak sama kakak kelas. Iya. Pak Rofik tuh ngajakin, jadinya dulu ada ketua Rohis namanya Kak Rofik, itu sempat ngajak aku karena aku punya basic di bidang religi, jadinya aku diajak buat ikut. Cuman ya kalau misalnya dari aku sendiri sih sebenarnya karena emang pengen menyalurkan basicku lagi untuk ke hal yang lebih positif kan itu. Wih, keren banget. Keren banget. boleh aku tambahin nggak? Boleh, Sebenarnya boleh. Abim itu bukan Rofik yang ngajak, sebenarnya aku yang ngasih Oh, Rofik. iya. Soalnya aku kan sama Abim ini tetangganya nggak terlalu jauh ya. Kita punya satu masjid di tengah-tengah gitu. Jadi sebelum Abim masuk Semanjul, karena aku kan udah masuk duluan, jadi kayak aku lihat suka sholat di situ. Aku lihat ini kayak muazin, sering-sering jadi muazin segala macam, jadi kayak emang suka ada jadwal di situ. Emang DKM bapaknya ya di sini. Dari sih. Nah, terus kayak pas aku lihat, wah ternyata aku kira sebelumnya Habib ini emang udah SMA atau udah seumurku lah atau gimana, apa seangkatan sama aku. Ternyata emang Habib ini di bawahku, adik kelas kan. Pas aku lihat Habib masuk Semanjul kayak, wah ini masuk Rois nih. Kelihatan banget ya aura-aura. Aku lihat, aku sama kata Rois 2 tahun lalu kan, bilang sama Kak Rofit, Fit, ini tarik ke Rois nih, suruh aja. Nah, udah akhirnya mulai pendekatan masuk ke Rois. Gitu kan. Berarti kali ini lebih kayak diajak gitu ya. Kadang maunya sendiri tuh kayak udah diajak nih, yaudahlah masuk. Jujur ya. Baru tahu nih Mel sekarang. Makanya. Oh itu sudah story. Nah, karena kakak-kakak berdua sama-sama dari eksekutif Rohis, nah kita jadi penasaran nih. Jadi selama bulan Ramadan nih, kalian punya kesibukan nggak? Kesibukan apa aja yang kakak-kakak habisin sama Ramadan? Duluan. Oke. Sebenarnya kesibukannya banyak ya. Kayak apalagi sekarang aku sebagai jabatannya di Ketua Rohis juga harus menaungi anggota-anggota, aku juga buat yang lain. Jadinya banyak kegiatan-kegiatan ya, karena ini juga bulan Ramadan, jadinya banyak yang diminta juga dari Rohis buat kegiatan kan. Dan juga selain di area sekolah juga di luar ya, aku ada bertugas sebagai muadzin, bilal tarawih dan sebagainya. Ya walaupun tahu pasti kemungkinan ini minggu depan bakal agak tepar ya badannya karena banyak kegiatan. Gitu. Ya kalau dari diri pribadi aku sih, kalau aku sendiri kalau di bulan Ramadan ini mungkin keseharian aku paling lebih banyak buat ibadah sih. Ibadah karena di bulan Ramadan ini kan juga bulan-bulan yang kesempatan buat kita buat nambah panen pahala lah. Jadi kayak banyak-banyakan pahala nih, mumpung di bulan Ramadan pasti pahalanya pasti dilipat gandain. Jadi kayak kita buat ngelakuin ibadah-ibadah pasti kuantitasnya lebih banyak daripada. Oke, benar. Mungkin dari perkenalan kita dikit-dikit langsung aja kali ya kita lanjut ke sesi Q&A-nya ya Kak. Boleh nih, yang pertama menurut kakak-kakak sendiri, apa sih makna bulan Ramadan bagi kakak-kakak dan gimana sih bikin Ramadan kakak-kakak ini spesial? Buat aku sendiri makna Ramadan ya. Ramadan itu bulan pengampunan, bulan dimana bagi umat-umat muslim itu kita di bulan ini tuh benar-benar harus fastabiqul khairat gitu, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kayak
kita melakukan kebaikan sedikit apapun itu pasti bernilai yang sangat gede gitu, sangat bahaya besar banget. Maka orang-orang yang tadinya mungkin jarak sholatnya yang tadinya nggak di akhir waktu jadi awal waktu, jadi makin rajin di bulan-bulan Ramadan ini, kayak jadi orang buat ngelakuin kegiatan-kegiatan yang negatif bakal diubah menjadi suatu hal yang positif gitu. Terus kalau menurut aku ya dari Ramadan ini pasti momen-momen bersama keluarga sih, itu pasti. Momen-momen sama keluarga itu pasti yang bikin Ramadan ini makin berkesan gitu. Apalagi buka bersama, terus kayak sahur bersama, kayak terus kita nyiapin masak bareng sama keluarga, sama mama, sama papa segala macam kan. Apalagi buat aku yang mungkin bisa jadi ya, insya Allah tahun depan mungkin gak di rumah atau di univ atau di kosan, nanti aku bakal mungkin pasti bakal sendiri, bakal kangen tuh, bakal homesick lah istilahnya kan. Iya. Kayak kangen nih ngomong Ramadan sama orang tua, itu sih menurut aku. Oke, tadi pertanyaannya apa sih? Bulan Bulan Ramadan, oh bulan aku ya. Temen yang spesial. Bulan Ramadan ya, buat aku sih untuk bisa lebih dekat sama Yang Maha Kuasa. Iya, Masya Allah. Karena beberapa kali di tahun mulai akhir tahun 2025 sampai awal tahun 2026 ya banyaklah timpang siur dan sebagainya, bikin jadinya aku makin ingat kalau misalnya masih ada yang lebih berkuasa daripada di atas. Jadinya di bulan Ramadan ini selain juga mengisi dengan hal-hal yang positif, juga intinya pengen untuk lebih mendekatkan diri ke Yang Maha Kuasa. Terharu sih jujur. Oke, kita lanjut ke next questionnya. Kita nih sebagai pelajar yang kayak tiap pagi harus bangun, sahur, ke sekolah, ketemu guru, belajar, pulang, tidur, sahur lagi, ketemu guru, belajar lagi. Nah, menurut kakak ini kayak as a student yang tantangan yang paling wah banget nih, apalagi buat orang puasa, itu apa sih kak? Ya paling selain untuk belajar dan tugas ya harus sabar sih. Ya kalau misalnya ya udah kita sabar-sabar aja. Kalau misalnya kita emang harus ngerjain tugas tanpa harus tidur sampai besoknya harus sahur lagi terus sekolah lagi ya udah gitu, emang harus sabar. Apalagi juga di tahun ini di bulan Ramadan pastinya ya nggak cuman berkata kasar doang yang emang harus ditahan gitu. Tapi emosi dan segala halnya harus ditahan gitu. Apalagi ya Harus sabar semua. harus melatih kesabaran gitu. Apalagi kalau misalnya banyak yang senang ngabuburit gitu ya, pas sore-sore bawa motor ya macet ya, kalau misalnya emosi sama aja gitu kan, buburin pahala juga. Kalau kalian? Kalau dari aku pribadi ya, tantangannya tuh kalau ya menurut aku sekolah juga lumayan menjadi tantangan sih, tantangan besar. Apalagi kan di bulan Ramadan kita mau ibadah, kita harus sekolah juga, kita harus kerja tugas juga. Aku juga harus bimbel soalnya kan. Jadi kayak aku bagi-bagi waktunya, buat manajemen waktunya kan pasti kan kayak harus benar-benar ekstra gitu loh. Jadi kayak apalagi aku juga udah mau belajar UTBK segala macam, terus kerjaan tugas yang numpuk, apalagi aku juga kan kelas 12 makin banyak tugasnya, terus dikit lagi April tanggal berapa ya? Ingat aku tuh 20 April itu bakal ada UTBK, jadi aku benar-benar harus push banget. Jadi buat kalian yang masih kelas 11, kelas 10 dicicil UTBK-nya, soal susah banget. Pasti Pak. Buat manajer waktunya gitu ya. Jadi dari sini buat manajer waktu suatu hal yang tantangan buat aku. Berarti kalau kita lihat tuh kayak ya harus nahan sabar aja gitu. Terus emang ya as a student ya kita gitu-gitu aja, emang cycle-nya cuman tetap harus sabar.
terus dari ibadahnya gitu. Nah, sekarang aku mau tahu dong Kak, gimana sih cara kakak-kakak manage selama bulan Ramadan, kakak bisa menghabiskan waktu-waktu lebih bermanfaat kan, kayak anak muda zaman sekarang nih ya, kalau bulan Ramadan mungkin dilalui begitu aja kayak hari biasa aja gitu. Tapi menurut kakak nih, gimana sih cara ngabisin bulan Ramadan yang lebih bermanfaat gitu? Jadi nggak cuma Jangan nahan iya. apa doang. Kalau aku pribadi, Belum. kalau aku pribadi, banyak orang yang bilang kayak aku mau sempat ibadah nih, gua sibuk apa gimana. Pasti di setiap kita itu punya waktu sekecil apapun. Kita waktu punya waktu senggang itu manfaatin, yang benar-benar harus manfaatin waktu-waktu yang pepet. Kayak misalnya cuma sekedar 5 menit atau 10 menit, itu menurut aku suatu hal yang berharga sih. Kayak misalnya nunggu dari asar sampai maghrib. Kalau misalnya yang belajar, pasti kan kalau belajar tuh kayak ada jedanya, kayak ada beberapa waktu jeda yang dimana kita kayak capek atau bosan gitu. Nah itu manfaatin waktunya bisa ngaji atau dengerin podcast yang bermanfaat, atau kayak dengan kajian-kajian yang bagus. Itu pokoknya manfaatin waktu-waktu yang kecil itu. Kayak waktu kecil sangat berarti buat aku ya. Gitu lah. Setuju sih sama. Sebenarnya kalau misalnya ditanya soal manage waktu ya, mungkin di apa agak kurang relate ya. Malahan sempat kemarin kayak ngerjain tugas, nggak tidur seharian, tapi harus sahur, terus harus bangun, harus ke sekolah lagi dan repeat lagi, malamnya ada jadwal begini. Lagi deadline numpuk. Sebenarnya cara ngemanfaatinnya sih semampunya kita itu gimana. Misal kayak mungkin mirip-mirip kali ya tadi sama jawaban kalian, kayak setiap ada waktu yang senggang yang kita nggak kepake, ya kita pakai buat hal yang lebih positif. Entah itu mau ngaji, entah itu mau apa gitu, mau mengembangkan skill diri, ya itu bisa jadi pilihan buat ngisi kekosongan waktu. Terus kan zaman sekarang ini lagi rame-ramenya kalau bisa bulan Ramadan pasti kayak anak-anak ngadain wacana bukber gitu. Ya, Terus itu. wacana bukbernya bisa habisnya sampai 50, padahal kalau bulan Ramadan cuma 30 ya kan. Nah, tapi dari kata Kak Ben sama Kak Abim, kalau meskipun jadwal kita kayak padat, tapi pasti tetap ada waktu sekecil apapun buat meluangkan waktu buat ibadah gitu. Terus kan kebanyakan anak-anak zaman sekarang tuh kalau bukber tuh sampai lupa waktu, sampai lupa sholat taraweh maghrib kali ya, ya. taraweh kayak gitu-gitu. Nah kalau misalnya kakak-kakak kayak ada bukber nih, kira-kira apa yang bakal kakak lakuin kalau misalnya teman-teman kakak kayak Ajak tarawih bareng. Kalau aku pribadi ya, emang bukber tuh banyak banget sih, banyak banget bukber. Tapi aku benar-benar yang harus gimana ya? Ada masanya kayak kita nggak wajib ikut. Sebenarnya nggak apa-apa nggak ikut, tapi kayak mungkin kan ada rasa gak enak kan dari kita pribadi, kayak enak nih nggak ikut, atau kayak sama teman-teman SMP atau teman-teman rumah atau dari keluarga. Tapi kalau keluarga bisa di dahuluin ya kan. Kalau misalnya dari teman-teman mungkin kayak ikut bukber, pasti ada aja yang sholat maghribnya nggak. Orang kebanyakan gimana ya? Kebanyakan lebih penting bukber daripada sholat wajibnya gitu. Padahal itu wajibnya dulu. Iya, makanya Dan ini apa lebih ngincer kolaknya daripada pahala. benar. Jadi kayak kadang-kadang orang mikirnya, karena aku juga bingung gitu. Bukber lebih penting daripada sholat maghrib, sholat isya, sama sholat taraweh. Mungkin sholat taraweh emang banyak orang bolong-bolong atau gimana. Emang waktunya kalau misalnya bukber kan bisa sampai jam 9 atau jam 10. Iya. Nah itu setelah pulang sebenarnya masih bisa aja. Habis pulang bukber sampai rumah, bersih-bersih, habis itu bisa sholat isya. Kalau emang belum sholat isya. Kadang aku juga gitu kok, kalau misalnya emang lagi asik banget sama teman-teman. Karena aku juga emang ya nggak religi banget lah, maksudnya pasti kadang kendor-kendor juga gitu. Nggak yang benar harus waktu sholat
sholat. Aku belum sampai ke titik itu, tapi berusaha buat sampai ke situ. Jadi kayak tadi aja manfaatin waktu-waktu yang senggang. Jadi kan pulang bukber itu masih panjang tuh sampai subuh. Kita kan masih bisa buat taraweh. Masih bisa buat taraweh. Kalau mau malas, nggak 11 juga nggak apa-apa, 2 atau habis witir tuh. Ya, sebenarnya mirip ya tadi dengan pernyataan awal dari bagian. Ya, saya sih sebagai peserta, kalau misalnya di peserta bukber itu ya udah tinggal ngikutin acaranya dulu gitu. Dan selagi ada waktu break, pakai waktunya. Misal mau dipakai apa kek, mau ada ngurusin kepentingan yang ada di sini, atau mau ngurusin kepentingan yang emang harus diurusin wajah atau sebagai macamnya, atau mau sholat atau mau ngaji, ya silakan. Apalagi kalau misalnya ngaji sekarang bisa pakai ini, ya kan? Tinggal buka A'udzubillahi minasyaitonir rajim, apa susahnya sih? juga bisa. Jadi ya setiap kalau misalnya ada bukber ya misal lagi break, ya udah pakai waktunya. Kita jangan gengsi ya, Benar. kita ibadah dulu ya. Nggak usah takut dibilang soalin, tapi itu emang kewajiban kita buat sholat. Jadi kayak kita ajak teman kita aja, kalau misalnya sholat tuh sampai dulu waktu maghrib, sebelum makan kita maghrib dulu. Kalau misalnya emang teman kita nggak mau ikut ya nggak apa-apa, kita sebenarnya udah ngajak buat ikut sholat. Kalau emang nggak mau ya udah, itu kita udah. Jadi setiap muslim itu punya kewajiban buat ngingetin teman-temannya buat sholat, ngajak sholat. Jadi kewajiban kita tuh udah kita udah ngajak kok. Kalau misalnya dia mau sholat nggak sholat itu ya dia. Kalau mau ikut nggak ikut, Ya, mau sendiri. betul. Jadi yang penting kayak kita inget aja gitu harusnya kewajiban diri sendiri. Oke, kita lanjut aja ke next questionnya. Bulan Ramadan itu kan cuma setahun sekali. Nah, menurut kakak, momen yang paling kakak tunggu-tunggu kan kayak kalau Ramadan tuh ada taraweh, sahur yang lagi ngantuk-ngantuknya bangun tapi tetap harus sahur, terus juga ada ngabuburit, lagi lapar-laparnya masih tapi kayak anak ngabuburit nih. Apa mungkin bukber itu kayak dari momen-momen itu apa yang paling kakak tunggu-tunggu sih sebenarnya kalau Ramadan? Paling kalau misalnya yang aku tunggu sih pas awal-awal banget Ramadan ya, aku sharing sama teman sampai ya. Kalau itu nggak ada. Kalau itu aku kalau misalnya pas awal-awal ya pasti punya teman gitu ya. Weh, ayo sholat di sini, besok nanti pusing sama dulu gitu misalnya. Ya selain pusing sih juga ada hal lain sih yang paling ditunggu-tunggu sih. Ya selain jadwal tugas ya sebagainya, ya yang paling ditunggu itu sebenarnya kehangatan sama keluarga. Ini mungkin yang akan paling berasa nanti pada saat lebaran di aku mungkin ya, karena sempat kehilangan 2 anggota keluarga ya, yang memang pastinya akan sangat berubah di bulan Ramadan ini dan nanti pas lebaran. Dan yang paling ditunggu-tunggu sih itu memang pengen ketemu sama Pak D, pengen ketemu sama Mbak, pengen ketemu sama keluarga, sebagainya. Itu yang paling penting. Jadi silaturahminya juga ya paling penting. Ya selain hari libur yang dikangenin ya. Benar banget sih kata Lim kalau menurut aku ya. Momen yang paling tunggu sih gitu, kehangatan keluarga. Kayak momen-momen spesial sama keluarga tuh kayak di bulan Ramadan ini tuh kayak gimana ya? Belum tentu bisa diulang di tahun depan gitu. Karena banyak orang yang kayak udah satu hari besoknya Ramadan itu bisa aja umur kan juga gak ada tahu ya, kayak misalnya udah dipanggil sama Allah atau gimana gitu kan, kayak ada feel yang harus apa ya, benar-benar di rasain banget lah, harus benar-benar di apa ya, kayak dimanfaatin lah pokoknya, jangan sampai enggak gitu kalau sama keluarga. Juga bukber sama teman-teman sebenarnya sih kayak juga ditunggu sih, kayak apa ya, kalau bukber itu biasanya
yang ngobrolnya itu segala macam, terus buka barangnya itu kan pasti beda ya, misalnya nggak di rumah sama teman-teman itu kan pasti beda obrolannya. Memang bulan Ramadan itu kita jadi dapat banyak waktu buat silaturahmi ya, buat keluarga, buat teman. Jadi pernyataan kakak jadi sedih gitu ya. Iya, sedih. Nah, terus menurut kakak-kakak nih, kenapa sih 10 hari terakhir Ramadan itu selalu dibilang golden moment? Kenapa tuh? Terus menurut kakak-kakak, kenapa sih 10 hari terakhir Ramadan itu selalu dibilangnya golden moment? Terus kita sebagai anak muda, gimana caranya kita menghabisin golden moment itu? Gimana Kak? Sebenarnya apa sih ini kayak 10 hari ini kan apa ya sih sebenarnya? Oke, jadi di 10 hari terakhir ini itu ada namanya malam Lailatul Qadar. Jadi kita tuh nggak tahu malam Lailatul Qadar tuh ada di hari ke-1 atau di hari ke-20 apa kalau saya 21 atau ke-23 atau malah di sebelum lebaran banget malam Lailatul Qadarnya. Itu kita nggak tahu. Makanya gimana kita tahu kita bisa dapat Lailatul Qadar ini dengan perbanyak gitu. Makanya Rasulullah juga ada beberapa hadis, aku juga sebenarnya lupa ya gitu. Aku baru dengar juga waktu pas kemarin ikut taraweh ada kajiannya kalau misalnya Rasulullah itu di 10 malam terakhir ini lebih ningkatin kualitasnya, kualitas ibadahnya itu semakin meningkat gitu. Jadi kayak kita juga harus yang gimana ya, harus benar-benar mencari ibadah kita gitu loh, cari Lailatul Qadar kita. Jadi karena dengan Lailatul Qadar itu ya lebih dari 1000 bulan itu, maksudnya kayak lebih dari 1000 bulan, kayak lebih dari apapun itu. 1000 bulan itu kan kayak dari bulan-bulan Islam itu kan banyak ya. Bulan lebih melebihi gitu. Dari segala ampunannya, pahala-pahalanya itu kan kita ngejar itu, apalagi kita punya hajat-hajat kita kan. Jadi mungkin kita mau jadi orang yang bermanfaat ke depannya, atau kita jadi orang sukses, atau kita mau ngejar profesi atau cita-cita kita. Terus apalagi kita juga sebagai anak SMA juga pasti kan mau kan PTN-PTN yang kita mau kan, itu apalagi momen 10 Ramadan ini merupakan hal yang penting banget gitu loh. Kalau aku pribadi benar-benar insya Allah buat manfaatin buat itikaf di masjid, kayak lebih ngajinya, walaupun pasti kalau di masjid juga yang ngantuk juga pasti kayak lama-lama kayak main HP, tapi senggang-senggangnya kalau nggak ya tidur, habis itu bangun. Pasti kan kalau di masjid itu ada tahajud barengnya gitu. Kadang kalau misalnya di rumah kan, kalau di rumah sama di masjid kan beda ya. Kalau di rumah kadang bangun mepet sahur jadi nggak sempat tahajud. Kalau di masjid kan jadi kayak kita dibangunin sama orang-orang masjid buat ikut tahajud bareng gitu. Jadi kayak benar-benar manfaatin banget, kayak semua doa insya Allah dikabulin. Pertanyaan yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak penting lagi nih. Sebenarnya sama pernyataanku, bahwasannya emang 10 malam terakhir itu emang adalah hari-hari yang paling kita tunggu, Lailatul Qadar. Dan kemunculannya Lailatul Qadar itu nggak bisa kita rasakan, nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita raba. Jadi memang ya istilahnya uji-ujian gitu. Kayak semacam door prize. Kita bisa dapatnya mungkin di malam 23 atau mungkin aja dapatnya di malam 27, kan? Bisa aja kayak gitu. Kita cari gitu. Dan memang kita harus cari. Nah, carinya ya dengan anjurannya itu berdiam diri di masjid atau yang biasa kita sebut dengan itikaf. Gitu. Oke, tapi emang kalau misalnya untuk mencari Lailatul Qadar itu ada beberapa hadis yang meriwayatkan kalau misalnya Lailatul Qadar itu ada di malam ganjil kayak malam 27 atau malam 25, itu biasanya lebih berpotensi untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Terus tanda-tandanya juga kayak misalnya nih hari-hari kita paginya jadi adem, sejuk, itu bisa disebutkan kalau itu tanda-tanda Lailatul Qadar gitu. Jadi kita nggak bisa langsung asal lebat gitu ya. Gak ada tahu sebenarnya. Nggak bisa kayak peramal gitu. Oh, tanggal 27 nih bakal ada Lailatul Qadar. Ada orang yang ngomong itu bohong. Kalau ada yang begitu datengin saya.
Stella bisa gambar. Benar banget. Oke nih, saking gak kerasa ya jujur, gak kerasa banget dari ngobrolin yang awalnya dari makna Ramadan, rutinitas puasa, kayak tips and tricks, sampai 10 hari yang dibilang golden ticket itu yang ditunggu-tunggu ternyata kayak udah selesai gitu. Iya, bener banget. Ada banyak banget yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Terus Bilang banyak bisa jadi pelajaran. benar, jadi ternyata Ramadan itu gak cuma nahan lapar, nahan haus, tapi ini bisa menjadi tempat buat kita reset diri dan jadi diri kita lebih baik lagi setelah Ramadan gitu ya. Jadi dari obrolan yang kita awali tadi, semoga para pendengar bisa kayak menceritakan lebih dalam lagi, bisa dijadikan kayak pelajaran kayak berarti Ramadan tahun depan bisa lebih baik lagi nih, atau mungkin 10 hari terakhir Iya, bisa nih, masih ada bisa dimanfaatkan lebih lagi, dan atau mungkin lagi kayak bisa ya apa ya ditinggalin lagi lah ibadahnya. Ya, jadi insight-nya bukan cuma buat kita berempat nih, tapi juga buat teman-teman yang lagi ngedengerin podcast kita hari ini. Oke, kamu boleh punya kasih pesan nggak? Boleh banget. Kan sebenarnya maksudnya terutama gimana ya buat teman-teman aku, sebenarnya bukan gimana ya, buat siapapun jangan terlalu merasa berkecil diri gitu. Kayak kita punya banyak dosa atau sering buat maksiat, itu semua orang pasti punya maksiatnya masing-masing gitu. Jangan takut, pengampunan Allah tuh pasti lebih Allah tuh pasti sayang banget sama kita. Gak bakal Allah tuh gak bakal apa ya, lu banyak dosa lu gak bakal gua ampuni, itu gak bakal kayak gitu. Allah tuh sayang banget sama hambanya. Jadi kalau aku sering lihat di TikTok ya, kayak Ustadz Hadi Dayat ngomong kayak Allah tuh lebih mencintai orang-orang, Allah tuh lebih mencintai pemaksiat yang selalu merasa salah dan berusaha untuk memperbaiki dirinya daripada orang-orang soleh yang nggak pernah merasa salah. Jadi kayak mereka jalan mulus, mereka merasa mereka soleh, ya udah gue nggak pernah salah tuh. Itu Allah lebih sayang sama orang-orang yang merasa kayak kalau gue nih, aduh banyak maksiat nih, gak layak nih gue kesini-sini. Jangan pernah merasa kayak gitu. Pengampunan Allah tuh lebih dari itu. Jadi buat banyak kesempatan buat teman-teman beribadah, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Masih banyak ya Kak Abim dan Kak Gian atas insight-insightnya dan juga pendapat motivasi, ya benar, motivasi kita selama Ramadan. Masih banyak Kak. Semoga nanti kita bisa memanfaatkan 10 hari lagi. Amin. Dan untuk tahun depan kalau misalnya kita tahun ini nggak sempat gitu ya buat ngabisin secara lebih baik, tahun depan semoga kita bisa lebih baik lagi ya Ramadan. Amin. Dan untuk itu kita juga mau minta maaf belum lebaran tapi Sama play batin lah. buat yang ngedenger juga kita minta maaf Ya. buat semuanya. Kalau kita ada salah kata atau sikap, mohon maafkan kami. Mungkin ya segitu aja sih ya podcastnya panjang dari kita. Hmm. Terima kasih banyak Kak Bian dan Kak Bim. Kasih Kak. Oke, sama. Bye guys. See you di next episode 3. See you. Oke.